Meskipun Ducati berhasil menyapu bersih ketiga gelar juara dunia pada tahun 2025 dengan bantuan kedatangan Marc Marquez di tim pabrikan, dominasi mereka mendapat tantangan yang lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setelah hanya kalah dalam satu Grand Prix pada tahun 2024, Ducati harus menelan kekalahan dalam 5 kesempatan musim lalu. Aprilia berhasil mencuri 4 kemenangan, sementara Honda memanfaatkan kondisi hujan untuk memenangkan Grand Prix Prancis. Rentetan podium Ducati dalam balapan sprint juga terhenti di GP Australia, di mana pada akhir pekan tersebut mereka bahkan gagal menempatkan satu pun motor di baris depan start. Ducati tetap menjadi satu-satunya pabrikan yang berada di grup A dalam sistem konsesi MotoGP. Status ini membuat mereka dilarang menurunkan pembalap wildcard dan sangat membatasi kesempatan tes privat dengan pembalap penguji. Sementara itu, Aprilia dan KTM berkompetisi di grup C sepanjang 2025. Sedangkan Yamaha dan Honda menikmati kebebasan terbesar di grup D, termasuk pengujian yang hampir tak terbatas. Ketika ditanya mengenai dampak sistem konsesi terhadap musim Ducati tahun 2025 dan kesulitannya sendiri dengan motor GP25, banyak yang mengakui hal itu sulit dijawab karena ia merasa motor mereka masih yang terbaik. Ia membenarkan bahwa dirinya mengalami kesulitan musim ini, berbeda dengan musim-musim sebelumnya di mana ia selalu sangat kompetitif dan jarang membuat kesalahan. Menurutnya, musim ini Marquez tampil dengan lebih sedikit kesalahan dan berhasil mengunci gelar juara saat musim masih menyisakan 5 balapan. Banyak yang berpendapat bahwa motor mereka masih jauh lebih kuat daripada motor lainnya. Ia mengakui bahwa adanya tes dan konsesi tambahan memang bisa menjadi peluang untuk berkembang lebih cepat. Dan dalam kasusnya, memiliki lebih banyak hari tes mungkin akan lebih baik baginya secara pribadi. Namun, ia menyadari bahwa aturan tersebut dibuat agar kejuaraan menjadi lebih seimbang. Ia menilai Aprilia, Yamaha, Honda, dan KTM telah memanfaatkan keuntungan tes dan wildcard mereka dengan baik untuk memperbaiki situasi. Meskipun Ducati tetap menjadi yang terbaik dan memaksimalkan apa yang mereka miliki. Pembatasan Ducati terhadap tes dan jatah wildcard juga membatasi ruang lingkup kerja pembalap penguji Michel Pirro pada motor GP25. Motor tersebut terbukti hanya bisa dijinakkan oleh Marquez pada tahun 2025. Sementara banyaknya sebagian besar mengalami kesulitan dan Fabio Di Giannantonio mencatatkan hasil yang beragam dengan Desmos edisi GP terbaru itu. Sependapat dengan pandangan banyaknya bahwa konsesi berjalan sesuai tujuan, Pirro menekankan bahwa regulasi tersebut memungkinkan pabrikan pesaing untuk lebih sering menantang Ducati di barisan depan. Pirro menyebutkan bahwa banyak jurnalis kurang memperhatikan fakta bahwa pabrikan lain masih memiliki hak konsesi. Sementara Ducati dibatasi dalam hal pengembangan, pengujian, dan ban. Menurutnya, hal ini normal dan dilakukan untuk mendekatkan jarak antar pabrikan. Ia menjelaskan bahwa bukan level kompetisi yang meningkat drastis sejak tahun lalu, melainkan kini ada lebih banyak motor kompetitif yang bisa bertarung di posisi atas. Akibatnya, apa yang dilakukan tahun lalu mungkin tidak lagi cukup dan mereka harus berusaha lebih keras. Itulah tujuan dari regulasi tersebut. Mengenai Aprilia, Pirro melihat daya saing Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez dalam balapan-balapan terakhir, sehingga ia menilai mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Fabio Quartararo mengakui bahwa ia belum tahu pasti apakah ia akan merindukan mesin inline Yamaha saat pabrikan tersebut beralih ke mesin V4 musim depan. Pembalap asal Prancis itu menjelaskan bahwa perasaannya nanti akan sangat bergantung sepenuhnya pada performa motor baru tersebut. Di penghujung musim 2025, Quartararo mengatakan bahwa mungkin saja ia akan merindukannya atau mungkin juga tidak, karena mereka belum mengetahui bagaimana kualitas motor tahun depan. Ia menyadari bahwa beralih ke V4 tentu merupakan hal yang baik, namun ia juga tidak memungkiri kemungkinan bahwa tahun depan ia justru akan merindukan motor lamanya. Ia menambahkan bahwa perubahan ini akan menjadi langkah baru dalam karirnya. Jadi, ia memilih untuk melihat bagaimana perkembangannya nanti. Selama ini, Quartararo menghabiskan seluruh karir MotoGP-nya menggunakan mesin inline Yamaha dengan torehan 11 kemenangan, 32 podium, dan gelar juara dunia tahun 2021.
Setelah hanya mampu meraih hasil terbaik posisi kelima pada 2024, musim ini ia berhasil kembali naik podium di Jerez dan hampir menang di Silverstone. Sebelum kerusakan pada perangkat pengatur ketinggian motor menggagalkan peluangnya. Meskipun sempat meraih 2 podium di balapan sprint setelahnya, Quartararo menyadari bahwa fokus pengembangan Yamaha semakin beralih meninggalkan mesin inline M1 yang akan segera dipensiunkan. Ia berpendapat bahwa para insinyur lebih fokus pada motor 2026, sehingga sayangnya peningkatan motor sepanjang musim 2025 terbilang cukup minim. Namun ia berharap hal tersebut dilakukan demi alasan yang baik, yakni agar mereka memiliki motor yang benar-benar performa tinggi untuk tahun 2026. Ketika diminta menyebutkan kemajuan paling berarti selama musim terakhir mesin inline tersebut, Quartararo menunjuk sektor elektronik. Ia menjelaskan bahwa secara bertahap mereka sedikit meningkatkan tenaga mesin. Meski dirasa belum cukup, mereka telah bekerja keras tahun ini, terutama pada bagian elektronik. Menurutnya, langkah terbesar yang mereka lakukan adalah di bidang elektronik, yakni memahami cara beradaptasi lebih baik agar bisa melaju lebih cepat dengan bantuan elektronik yang lebih sedikit. Quartararo mengakhiri musim di peringkat ke-9 kejuaraan dunia. Namun, ia berhasil mencetak hampir 2 kali lipat poin dibandingkan tahun 2024. Pembalap Yamaha terbaik berikutnya adalah Jack Miller dari tim Pramac yang berada di posisi ke-17. Tahun ini menjadi musim terakhir bagi penggunaan formula mesin 1000 cc yang telah dipakai dalam balapan sejak 2012. Sebagai gantinya, mesin 850 cc akan diperkenalkan. Selain itu, MotoGP juga akan memangkas penggunaan aerodinamika dan melarang perangkat pengatur ketinggian motor atau ride height device. Tujuan dari perubahan ini adalah membuat motor lebih aman sekaligus lebih seru untuk balapan. Mengingat pengembangan aerodinamika dan perangkat ketinggian selama bertahun-tahun dianggap telah berdampak negatif pada tontonan di lintasan. Mungkin perubahan yang paling signifikan pada tahun 2027 adalah masuknya Pirelli menggantikan Michelin sebagai pemasok ban resmi. Dani Pedrosa, pemenang 31 balapan MotoGP, telah menguji prototipe mesin 850 cc milik KTM serta mencoba ban baru dari Pirelli. Mengenai regulasi motor baru tersebut, Pedrosa meyakini bahwa para pembalap kini akan memiliki kendali lebih besar atas apa yang mereka lakukan, yang akan membuat jalannya start balapan menjadi lebih sulit diprediksi. Dalam sebuah wawancara dengan Motorsport edisi Spanyol, ia menilai perubahan aturan ini penting. Menurutnya, aturan baru akan mengembalikan kendali kepada pembalap dan membuat start tidak lagi mudah ditebak seperti sekarang. Dengan regulasi 2027, pembalap bisa memperbaiki lebih banyak posisi, yang artinya pertarungan di lintasan akan kembali terbuka. Meskipun saat ini Pedrosa dilarang membicarakan karakteristik ban Pirelli, ia mencatat bahwa pergantian pemasok ban adalah sesuatu yang sangat radikal. Dampaknya akan bergantung pada seberapa besar perbedaan ban tersebut, karena perubahan ban dapat sangat memengaruhi sasis, gaya balap, pengereman, dan manajemen gas. Ia menambahkan bahwa meskipun waktu putaran terlihat membaik, tim tetap harus memodifikasi sasis dan pembalap harus beradaptasi. Pedrosa sendiri memiliki pengalaman menghadapi pergantian pabrikan ban, karena ia turut serta saat Michelin mengambil alih peran Bridgestone pada tahun 2016. Musim tersebut mencatatkan sejarah dengan 9 pembalap berbeda yang berhasil memenangkan balapan, serta kemenangan dari 4 pabrikan berbeda.